Oke teman-teman, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah filosofi yang menurut saya super unik. Namanya kuantum ikhlas. Ini adalah gabungan antara teknologi, spiritualitas, dan pengembangan diri yang diambil dari buku fenomenal dengan judul yang sama. Siap-siap ya, karena ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Coba jawab jujur deh. Pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang salah sama program di dalam diri kita? Kayak hidup ini kok rasanya berat banget, penuh error, dan nggak berjalan semulus yang seharusnya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi titik awal pembahasan kita. Oke, kita mulai dari gagasan dasarnya dulu ya. Coba bayangkan sejenak. Gimana kalau kita, manusia, ini sebenarnya diciptakan sebagai sebuah sistem? Ya, sebuah komputer berteknologi tinggi yang super canggih dan sempurna. Nah, buku ini memperkenalkan sebuah analogi yang keren banget. Kita semua ini adalah komputer hayati. Ingat ya, bukan komputer mesin yang dingin dan kaku, tapi sebuah komputer biologis yang hidup, yang dirancang untuk mencapai hal-hal luar biasa. Sekarang coba kita bedah lebih dalam. Ini bagian yang paling seru. Jadi kalau diibaratkan komputer, hardware atau perangkat keras kita itu adalah otak. Lalu softwarenya itu adalah pikiran dan perasaan kita. Dan yang paling fundamental, operating systemnya adalah hati nurani. Kerennya lagi, hard disk atau tempat penyimpanan datanya itu bukan cuma di otak, tapi di seluruh sel tubuh kita. Kebayang nggak secanggih apa kita ini? Dan sistem yang super canggih ini udah punya setelan bawaan dari pabrik yang disebut fitrah. Fitrah ini adalah kondisi alami kita, program original kita yang udah diinstal sejak awal untuk sukses dan bahagia. Jadi pada dasarnya kita ini udah diprogram untuk berhasil. Nah, muncul pertanyaan kan, kalau kita ini didesain sesempurna itu, kenapa ya hidup sering banget terasa susah dan penuh masalah? Jawabannya, menurut buku ini, ada di metafora komputer kita tadi. Masalahnya adalah komputer hayati kita ini bisa kena virus. Virus mental. Dari mana datangnya? Ya dari lingkungan kita. Gosip, berita-berita negatif, pikiran kita sendiri yang sering kali negatif, doktrin-doktrin dari lingkungan, sampai keyakinan yang membatasi diri yang kita serap tanpa sadar sejak kecil. Intinya begini, semua virus tadi, terutama virus prasangka dan pikiran negatif, itu yang bikin sistem kita jadi error. Ini yang menyebabkan kita merasa nggak bahagia, sering gagal, dan jauh dari potensi kita yang sebenarnya. Oke, kita udah tahu nih masalahnya. Sistem kita kena virus. Terus gimana solusinya? Nah, buku ini menawarkan sebuah pembaruan sistem atau upgrade. Namanya adalah kuantum ikhlas. Dan disinilah letak pergeseran utamanya. Upgrade ini mengajak kita untuk beralih dari sekedar berpikir positif menjadi merasa positif. Mungkin kelihatannya mirip, tapi ini bedanya jauh banget loh. Berpikir positif itu bagus, tapi seringkali nggak cukup. Kunci perubahan yang sesungguhnya ada di merasa positif. Kenapa merasa positif ini jauh lebih dahsyat? Coba deh lihat angka-angka ini. Berpikir positif itu cuma bermain di level pikiran sadar, yang ternyata hanya 12% dari total kekuatan kita. Sisanya, yang 88% itu ada di pikiran bawah sadar. Dan pintu masuknya adalah lewat perasaan. Besar banget kan potensinya? Nah, upgrade ini bekerja menggunakan prinsip yang mungkin udah sering kita dengar. Hukum tarik-menarik. Idenya sederhana. Apa yang kita rasakan, getaran emosi kita, itulah yang akan kita tarik ke dalam hidup kita. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang kita pikirkan, tapi soal getaran apa yang kita pancarkan lewat perasaan. Terus, gimana dong cara praktisnya kita menginstal upgrade kuantum ikhlas ini? Buku ini ngejelasin ada 2 langkah yang sangat jelas. Pertama, kita upgrade perangkat kerasnya, yaitu otak kita. Caranya dengan menenangkan gelombang otak kita, misalnya lewat meditasi, supaya kita masuk ke kondisi yang tenang, fokus, dan siap menerima. Kedua, baru kita upgrade perangkat lunaknya, yaitu hati atau perasaan kita. Di sini kita secara sadar menumbuhkan perasaan-perasaan positif yang selaras dengan apa yang kita inginkan. Tujuan akhirnya apa sih? Simpel aja. Supaya kita bisa pindah dari kondisi yang penuh konflik batin dan stres ke sebuah kondisi yang lebih damai, mengalir, dan selaras, di mana pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu semuanya satu frekuensi. Nah, semua langkah tadi itu akan membawa kita pada tujuan akhir dari filosofi kuantum ikhlas yang sesungguhnya. Dan inilah kesimpulan yang paling kuat dari buku ini. Tujuan dari semua upgrade ini sebenarnya bukan untuk menjadi orang lain yang sama sekali baru,
tapi untuk meribut sistem kita. Kembali ke setelan pabrik kita yang asli. Kembali ke fitrah kita. Setelan pabrik ini adalah kondisi ikhlas, sebuah kondisi pasrah yang tulus dan mendalam, tapi justru penuh dengan kekuatan. Buku ini bilang, kalau kita udah bisa mencapai kondisi ikhlas ini, kesuksesan dan kebahagiaan itu bukan lagi sesuatu yang harus kita kejar-kejar, tapi itu semua akan mengalir datang ke kita secara otomatis. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sama-sama. Selama ini, program apa sih yang sebenarnya sedang berjalan di dalam hidup kita? Apakah kita berjalan dengan program asli kita yang penuh kekuatan dan potensi? Atau jangan-jangan kita masih berjalan dengan sistem yang sudah terinfeksi banyak virus? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.